berkali-kali bilang, "Ibu, I have the best parents in the world." Dan itu artinya aku, Ben, dan Ines, istrinya Ben. Tapi kalau boleh tahu dulu kenapa kamu nggak fight waktu itu? Jujur, karena aku capek berperang. Aku nggak suka melakukan ngebuka borok-boroknya Ben yang aku rasa selama nikah aku terima. Kenapa tiba-tiba aku harus ngudek-ngudek lagi nih? Buat papa, semuanya akan baik-baik aja. Caca selalu sayang sama papa. Papa udah tahu Caca selalu nerima papa apa adanya, dan Caca bangga dan menghargai papa dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri papa. Itu yang waktu itu momen-momen kamu sempat ada video itu juga nggak sih yang booming itu 2000-an 2009. itu? Oh. Itu sebelumnya aku terdiagnosa bipolar. Oh. Jadi itu kayak apa ya? Video di mana aku kalau yang kan ada beberapa video ya banyak sebenarnya. Yang sempat booming rame banget itu kan? Yang booming rame itu tuh kan yang aku nyanyi-nyanyi. Nah, itu kan sebenarnya kayak TikTok zaman sekarang. Cuman itu tuh belum ada ya. Jadi dianggap aneh, yang bagi aku pun jujur itu kayak momen aku having fun aja. Tapi yang satu video yang aku bener-bener open up, aku tuh hancur, adalah ada video di mana aku nangis. Aku kayak nyebutin kata-kata mamah, papa gitu. Terus jadi banyak yang, "Ini kenapa Caca?" gitu. Dan beberapa tahun kemudian aku memutuskan untuk membuka secara publik bahwa aku punya kondisi mental illness. Gitu. Karena aku ngerasa, aku sadar sih itu resikonya besar banget, apalagi masih tabu. Iya. Makanya tadi kan yang tadi itu kan zaman sekarang mah everybody speak about it gitu kan ya. Zaman waktu itu kan nggak ada orang yang akan membuka soal itu gitu, apalagi jangankan di posisi sebagai public figure, di kantor aja kalau ketahuan mungkin bisa dikeluarin gitu. Pas zaman sekarang pun masih terjadi. Tapi aku ngerasa kayak ada panggilan, Kak, kayak aku harus buka ini karena aku tahu di luar sana banyak orang yang ngerasa sendiri, ngerasa mereka kayak lost dan nggak tahu harus lari kemana. Aku tuh ngerasa dari dulu banget selalu ada seperti ini misi aku gitu. Kalau aku dikasih cobaan, adalah opportunity aku untuk buka itu ke orang, menunjukkan sisi aku rapuh, sehingga ketika aku bangkit, orang-orang yang menonton aku lewat entah Instagram, TV, media apapun, mereka punya harapan bahwa you can be okay loh. wow, keren banget. Dan ini pasti the whole new you so called gitu kan, ini pasti membawa dampak baik juga untuk dengan si little princess dong nih, Sienna. Gimana? Oh my god, Sienna itu dia itu ini sih amazing banget. Maksudku dia ada komen nggak gitu? Manggilnya apa mama? Ibu. Ibu gimana? Dia ada komen nggak? Ibu kok berubah sih? Enggak sih, kalau aku ke Sienna, aku ngerasa semua proses healing yang perlu aku lewatin supaya aku nggak nerusin lingkaran trauma ke generasi berikutnya. Aku udah kerja keras dan lakukan itu sebelum aku hamil. Jadi ke Sienna aku nggak pernah kayak ngebuang sampahku ke dia gitu loh, menjadikan dia outlet untuk rilis luka yang tadinya datang dari orang lain. Jadi aku ke Sienna, aku ngerasa walaupun memang aku dan Ben berpisah, tapi hubungan kita sangat bondingnya kuat banget, sangat baik sekali, dan dia tuh brilian banget, impresif banget, dan dia berkali-kali bilang, "Ibu, I have the best parents in the world." Dan itu artinya aku, Ben, dan Ines, istrinya Ben. Dan yang aku syukurin adalah hubungan aku, Ben, dan Ines tuh, oh my god, ini yang bener-bener apa ya, lebih dari yang aku pernah bisa imagine dan harapkan. Tapi pernah nggak ada rocky road gitu ya, waktu awal-awal mungkin atau segala macam tuh jadi pembelajaran juga semua untuk yang co-parenting ya gitu. Pernah mengalami rocky road itu nggak? Iya, pas proses perceraian. Karena kan kita kan di sidang, aku ada lawyer, Ben ada lawyer, terus masing-masing berjuang supaya siapa nih yang dapat hak asuh anak gitu-gitu kan, saling membuka borok satu sama lain di depan sidang. Mau nggak mau itu harus dilakukan kan? Memang sistemnya harus bikin kita melakukan itu. Nah, jadi itu bener-bener kayak perang banget. Nah, satu hal yang dulunya aku sesali, which is aku nggak naik banding ketika hak asuh jatuh ke Ben, dengan alasan Marsyanda punya bipolar disorder. Tanpa hakim mempertimbangkan aku selama ini tetap bisa kerja, tetap merawat diri secara dari psikiater. Balik lagi karena zaman dulu ya. Iya, karena belum banyak edukasi soal itu kan. Jadi dianggap mungkin pada saat itu kalau punya mental illness orang tua lah gitu. Lalu aku nggak fight tuh, Kak. Dan aku sedih banget lah. Aku menjalani beberapa bulan nggak
Tapi kalau boleh tahu dulu kenapa kamu nggak fight waktu itu? Jujur, karena aku capek berperang. Aku nggak suka melakukan ngebuka borok-boroknya band yang aku rasa selama nikah aku terima. Kenapa tiba-tiba aku harus ngudek-ngudek lagi nih? Seakan-akan I hate all of that for the sake of the sidang. Terus memburuk-burukan dia. Padahal selama nikah aku terima semua itu gitu loh. Jadi aku benci banget konflik seperti itu. Walaupun itu on stake-nya itu Sienna ya. Dan aku juga jujur dalam hati selalu punya keyakinan bahwa band punya kedewasaan itu untuk nantinya fair co-parenting berbagi sama aku gitu. Jadi tentunya orang-orang di sekeliling aku pada takut gitu ya, wajar banget gitu. Karena mereka punya pengalaman sendiri dalam hidupnya gitu, ketika bercerai jadi susah ketemu anak, jadi ribut lah. Ya, dan aku nggak bisa membuktikan sesuatu yang abstrak kepercayaanku waktu itu gitu ke mereka. Jadi I just let time pass. Tapi kamu ada proses merasa menyesal juga? Lebih kepada apa? Bahwa kamu harusnya memperjuangkan bahwa a bipolar person can raise a kid. Lebih nyeselnya karena ya aku jadi sedikit banget waktu dengan anakku gitu. Tapi aku malah bersyukur sekarang aku nggak naik banding karena jadinya it was the right decision. Sienna jadi nggak ngabisin masa kecilnya menyaksikan orang tuanya berperang selama bertahun-tahun. Terus jadinya aku sama Ben bisa kompak dalam arti ya udah Sienna sama aku tiap weekend. Terus dengan keadaan seperti ini pun tiap sama aku nggak pernah jelekin Ben ke Sienna, Ben nggak pernah jelekin aku depan Sienna. Dan yang aku sadar adalah yang bikin anak sakit hati, broken home gitu, itu bukannya orang tua bercerai, tapi perperangan setelahnya. Iya, yang bikin anak hancur tuh ketika bapak dan ibunya memaksa anaknya untuk membenci bapak dan ibunya. Ketika orang tuanya saling mempengaruhi anak untuk hate your dad, hate your mom, mau nikah mau cerai. Dan itu aku bersyukur banget, dan aku tahu Ben nggak akan ngelakuin itu dari dulu, daripada masa-masa berat itu gitu loh. Ketika kemudian Ben sudah menikah lagi, segala macam proses penyesuaian co-parenting itu mah tinggal nyesuaiin yang telah ada kali ya? Pelan-pelan sih semuanya kayak nggak smooth banget gitu. Jadi ada masa-masa kayak awkward, berusaha yang terbaik, tapi ada juga momen-momen dimana kita ngobrol dari hati ke hati, ngomong panjang. Aku bilang aku tuh suffering, terus dia bilang aku ngerti kamu sedih bla bla bla. Tapi Ben pun bilang peranan kamu sebagai ibu tuh tidak hilang, karena Sienna itu dalam diri Sienna tuh kamu tuh besar banget gitu. Walaupun kamu cuma spend 1 minggu sama Sienna, tapi di rumah Senin sampai Jumat yang Sienna omongin tuh selalu 2 hari sama kamu. Kayak apa? Jadi itu gak pernah hilang dari Sienna gitu. Kamu ada nggak sih ekspektasi atau apa gitu ya? I would like to be this kind of mom for her gitu. Ada nggak? Aku rasa aku udah menjadi ibu seperti yang aku mau untuk Sienna. Apa yang kamu pengennya apa sih? Kamu pengen jadi ibu yang kayak apa sih? Dan sudah jadi seperti apa sih? Aku itu menjadi ibu yang percaya bahwa setiap anak itu jauh lebih advance, lahir jauh lebih cerdas dari setiap orang tuanya. Dan anak itu lahir untuk membawa peningkatan kecerdasan, consciousness level di setiap diri orang tua. Dan Sienna itu dia itu pinter banget. Dia punya banyak jawaban. Jadi aku memberikan banyak kepercayaan ke dia, while at the same time membimbing dia juga ya dalam hidupnya. Dan juga mengajarkan dia bahwa ini pun Ben ajarkan juga gitu ya. Perbedaan keyakinan atau lifestyle itu nggak membuat seseorang lebih baik dari orang lain yang berbeda lifestyle atau keyakinannya. Wah. Terus kalau quality time apa yang biasa kamu lakukan sama Sienna? Biasanya kalau lagi weekend nih? Ya kalau weekend paling aku sama Sienna, sama adekku, sama mama gitu ya, kita ngumpul-ngumpul. Kalau lagi bareng, kalau lagi berdua. Girlsting deh ya? Macem-macem ngobrol. Kalau Sienna ditanya, kamu momen favorit pas sama ibu apa? Kalau lagi ngobrol. Berarti dia tahun ini umur berapa ya? 9. Ya ampun, itu so sweet banget. Are you ready for adolescent? Yes. Dan banyak banget ya hal-hal yang kritis banget, dan aku rasa kita akan mulai banyak komunikasi soal things yang harus diketahui teenagers lah. Ini yang paling terakhir. I want you to give pesan ya
to your most important person, terserah siapa. Itu bisa Sienna, bisa mama, bisa papa, tapi pokoknya yang saat ini kayak kamu tiba-tiba intuitively I would like to tell something to that person. Ke Sienna, awalnya aku pikir ke Sienna, tapi karena aku ketemu Sienna setiap minggu, jadi aku ngerasa aku bisa sampaikan selalu ke dia kapan aja. Jadi aku suddenly pengen ngomong ke papa, karena aku udah lama gak ngobrol sama papa, dan aku pengen bilang bahwa maybe you can imagine papa is there. Buat papa, semuanya akan baik-baik aja. Caca selalu sayang sama papa. Papa udah tahu Caca selalu nerima papa apa adanya, dan Caca bangga dan menghargai papa dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri papa. Dan Caca harap papa ngerasain bahwa ada bigger energy yang ngelindungin papa, dan ada alasan kenapa sampai hari ini papa masih ada di dunia walaupun papa sendiri. And I hope you will find your path, nemuin jalan papa untuk healing apapun bentuknya saat papa siap. Satu lagi apa yang terakhir, all is well pokoknya buat papa, apapun itu bentuknya, tragedi, musibah, kehilangan, all is well. You teach so much, you're my hero. Amin untuk semua doa-doanya. Caca, thank you so much for sharing. Ini edukasi yang luar biasa banget buat di luar sana untuk yang menonton nanti. I really appreciate your sharing. Thank you ya. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi ya. Thank you.